Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, mari kita mulai kajian kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, izinkan pagi ini saya meneruskan kajian kita Kitab Taysirul Khalaq. Yang terakhir kita sudah menyelesaikan bab tentang izzatun nafsi, kemuliaan jiwa. Pagi ini kita akan membahas bab baru, yaitu tentang al-hiqdu. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Taysirul Khalaq, dengan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja kita akan baca ya bab tentang al-hiqdu ini. Al-hiqdu ya. Al-hiqdu itu dalam bahasa Indonesianya adalah dendam ya. Ada juga unsur kebenciannya di situ ya. Jadi al-hiqdu itu sering diterjemahkan dengan dendam, kebencian ya. Nah, yang dimaksud dengan al-hiqdu huwa, yang dimaksud dengan al-hiqdu ibmarus su'i, menyembunyikan keburukan, kejelekan. Wal hirsu 'alal idza'i, dan keinginan yang kuat untuk menyakiti. Jadi dendam itu didefinisikan oleh pengarang ini dengan menyembunyikan keburukan. Keburukan itu bisa perasaannya ya, perasaannya itu disembunyikan. Orang dendam itu kan memang biasanya disimpan nih. Bisa juga maksudnya ya, maksudnya buruk ya gitu ya. Itu disimpan gitu ya. Lalu tidak hanya itu, ada keinginan untuk menyakiti ya, tentu saja terhadap orang yang didendami ya.
Nah, itu pengertiannya, ya. Nah, lalu bagian berikutnya ini menjelaskan sebabnya. Wasababu al-ghadabu, dan sebab dari dendam itu adalah al-ghadab. Al-ghadab itu kemarahan. Ya. Jadi orang itu kalau sudah marah, nah marahnya itu entah dipicu oleh apapun, ya, ya mungkin mungkin karena dibuat tidak enak oleh yang membuat marah tadi itu, ya, entah apapun sebabnya. Lalu nah kemarahan itulah yang kemudian menimbulkan dendam tadi itu, ya, ya. Ada hal buruk yang disimpan, lalu kemudian ada upaya untuk menyakiti orang yang menyebabkan marah yang kemudian dia dendam kepadanya itu. Wayat ba'uhum, dan kemudian mengikutilah terhadap al-hikdu tadi, dendam tadi itu, thamanu khisalin muharramatin, ya, 8 hal yang diharamkan, ya. Jadi orang itu kalau sudah ada dendam dalam dirinya, ada kebencian di dalam dirinya itu, lalu kemudian muncul hal-hal yang banyak, sampai 8 pengarang kitab ini menyebutnya itu, ya. Jadi ada 8 hal yang mengiringi dendam, ya, itu. Apa saja yang 8 itu, ya. Yang pertama, hasadul mahqudi alaihi. Jadi orang itu kalau sudah dendam dengan orang lain atau kepada orang lain, maka kemudian akan diikuti oleh sifat iri terhadap orang yang didendami, ya. Ini yang pertama. Jadi kalau ada orang yang dendam kepada orang lain, itu diiringi dengan sifat iri terhadap orang yang didendami, al-mahqud alaih, ya. Nah, iri sendiri itu sebagaimana yang sudah kita sering dengar itu, ya, tidak senang kalau orang lain itu mendapatkan nikmat, ya, dan kepingin nikmatnya itu pindah kepadanya, itu iri, ya. Ya. Dan ini masya Allah, sifat iri ini gampang sekali menjangkiti seseorang gitu, ya. Ya. Ada temannya berhasil nggak senang, ya. Ada tetangganya berhasil nggak senang, ya. Jadi senangnya itu kalau yang berhasil itu dirinya saja, ya. Itu iri, ya. Dan nanti kalau tidak salah setelah bab tentang al-hikdu ini nanti kita akan membicarakan mengenai sifat iri itu atau al-hasad itu, ya. Nah, nanti penjelasannya lebih lengkap setelah bab ini selesai, ya. Ya. Tapi sekali lagi intinya adalah bahwa orang yang dendam itu diikuti, ya, dengan iri, ya, terhadap orang yang didendami tadi itu, ya.
Lalu yang kedua, wasyamatatu bimusibatihi, yakni merasa senang, ya, gembira, ya, terhadap musibah yang diderita oleh al-mahqud alaih tadi, orang yang didendami tadi. Ya. Nah, ini pasangan ini biasanya dengan yang pertama tadi ya. Jadi orang itu biasanya kalau tidak suka ya terhadap nikmat, terhadap keberhasilan yang dapatkan oleh orang lain yang didendami tadi itu, ya, itu mesti juga senang kalau sebaliknya, ya. Artinya apa? Senang kalau orang yang didendami itu mendapatkan musibah, ya. Ya. Tidak hanya senang, malah kadang-kadang sampai nyukur-nyukur kayak syukur gitu. Nah, ini sifat-sifat buruk ini ya, makanya tadi ya disebut dengan khisalun muharramah, ya, hal-hal atau tingkah laku yang diharamkan itu. Jadi hasad terhadap orang lain, ya, lalu kemudian gembira, bahagia kalau orang lain itu mendapatkan susah, mendapatkan musibah, ya. Ya. Apa ada orang yang seperti ini? Yang mestinya ya ada. Orang itu banyak, ya ada yang seperti ini, ya. Tapi ini jelas sifat yang buruk yang diharamkan, yang tidak boleh. Tapi itulah memang ya sifat yang mengiringi atau ada dalam diri orang yang punya rasa dendam, punya rasa kebencian tadi itu, ya. Nah itu. Ini yang kedua ya, jadi senang ditimpa musibah, ya. Ya. Malah kadang-kadang yang lebih jelek lagi malah saya mendoakan malah tidak mendapat musibah aja didoakan dapat musibah, ya. Itu kan ada orang yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik gitu, ya. Ya. Kalau senang mendapatkan musibah aja, musibahnya sudah datang baru dia senang. Ini masih agak lumayan, tapi kadang-kadang yang lebih buruk lagi itu sampai ada orang yang mendoakan orang lain itu dengan keburukan, ya berarti dapat musibah kan, ya. Oh muga-muga, ya, malah muga-muga tidak hanya senang tapi muga-muga doake, ya. Ya. Muga-muga kesambar bledek misalnya, ya. Atau apalah, ya, doa-doa yang buruk itu tidak boleh itu, ya. Ya. Doa yang buruk diterima. Ya itu tergantung Allah, ya. Malah diterima dan tidaknya itu tergantung Allah, ya. Ya, tapi mendoakan saja itu diterima atau tidak itu tidak boleh, mendoakan buruk itu, ya. Jadi oleh karena itu kalau kita mendoakan orang lain, ya mendoakanlah yang baik-baik, ya. Kalau kita ada orang yang lain kena musibah, kita harus ikut bela sungkawa malahan, ya. Bahkan tidak hanya bela sungkawa, ikut memberikan penghiburan, penguatan, ya. Ya, makanya kita lalu melakukan takziah. Takziah itu kan penghiburan itu, penguatan terhadap orang yang kena musibah itu. Jangan kok malah senang tadi itu, gembira orang lain susah itu jangan, ya. Nah ini seringkali dua hal ini memang merupakan pasangan itu, dan itulah seringkali yang disebut sebagai definisi dari kedengkian itu, ya. Dengan ungkapan yang sangat simpel, yaitu ya tidak senang kalau orang lain senang dan senang kalau orang lain tidak senang. Ya udah itu mudah itu, ya. Dan itu jangan sampai, ya. Nah, kalau seorang muslim yang baik ya pasti kemudian ya senang kalau ada tetangganya senang, ya, ikut berbahagia, ya. Makanya kita mengucapkan tahniah. Tahniah dalam bahasa Arab itu ya ucapan selamat, ikut merasakan
kesenangan, ikut merasa bahagia, ikut merasa gembira, ya, itu tahniah, ya. Kalau ada orang berhasil, ada orang sukses, ada orang mendapatkan nikmat, kita mengucapkan selamat, ya. Oleh ucapan selamat itu disebut dengan tahniah, ya, ya. Sebaliknya, ya, kalau ada orang yang kena musibah, kita melakukan takziah tadi itu, ya, dengan memberikan penghiburan dan penguatan agar orang yang mendapatkan musibah itu tabah, ya, sabar, ya, kuat, ya, di dalam menerima musibah itu, ya, itu akhlak yang baik. Nah, ini sebaliknya, orang yang dendam itu akhlaknya atau pekertinya atau tingkahnya itu hasud terhadap orang lain yang mendapatkan nikmat, ya, dan sebaliknya, ya, senang kalau orang yang didendami itu mendapatkan musibah. Bahkan tidak jarang sampai dengan tadi itu, ya, yang lebih buruk lagi itu mendoakan keburukan tadi itu, ya, ya. Lalu yang berikutnya, ya, yang nomor berapa ini? Nomor 3 berarti, ya. Wa hajruhu, ya, wa in tawaddadahu. Ya, orang itu kalau sudah dendam dengan orang lain itu dia akan mendiamkan, ya, atau bahkan meninggalkan, ya, mengabaikan, begitu juga, ya, ketika orang yang didendami itu sudah menunjukkan kebaikan sekalipun, ya. Ya, sudah berbuat baik sekalipun, itu orang yang dendam itu biasanya masih tidak mau terima itu tetap diacuhkan, itu tetap didiamkan itu, ya, ya, ya. Padahal kalau normalnya kan kalau orang sudah berbuat baik dengan kita itu kita berterima kasih dan membalas kebaikannya. Tapi kalau orang dendam tidak mau itu. Ya, kalau orang sudah marah, ya, sudah dendam, ya, ada konflik itu biasanya, ya, pokoknya perbuatan baik apapun dari orang yang didendami itu, ya, diacuhkan itu, didiamkan saja itu. Tidak mau menerima, tidak mau kemudian menganggap baik itu. Ya, makanya biasanya orang kalau sudah dendam, sudah benci, ya, ada konflik yang berkepanjangan itu, ya, tadi itu biasanya, ya, sudah pokoknya tidak mau lah untuk berbuat apalagi berbuat baik. Orang lain sudah berbuat baik saja itu, ya, sudah menunjukkan kasihnya, ya, 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 tawad dada itu, ya, itu ada unsur sampai menunjukkan kasihnya itu, ya, menunjukkan sayangnya itu, didiamkan itu, ya, diacuhkan saja itu, ya, tidak diterima, ya. Jadi wis ya. Apa dendam kepayang, Pak? Kok lagi kru aku dendam kepayang, mabuk kepayang lah, yo itu dendam kok kepayang. Dendam kesumat biasanya, ya. Ya, kalau dendam itu kesumat biasanya, ya. Mabuk kepayang, ya. Tapi tidak apa-apa bang, kita istilah itu, ya. Yes, ya, bisa beda-beda, ya. Kadang-kadang memang istilah itu sok beda-beda, ya. Saya kemarin itu baru dapat oleh-oleh
anak saya dari Wonosobo itu dapat oleh-oleh nasi megono. Nah, saya bayangkan megono seperti megono yang Batang itu kan ya, apa namanya? Gori ya, gori itu ya. Nah, ternyata lain ya. Itu sudah campur dengan nasi tapi kayaknya tidak ada unsur kayak megono yang di Pekalongan itu lain ya. Itu megono Wonosobo. Nah, saya pernah juga ke Temanggung itu megono juga itu seperti nasi goreng. Nah, jadi saya pernah dulu zaman masih di LP2M lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UIN itu pernah mengadakan audiensi dengan Bupati Temanggung itu ya, diberi hidangan megono itu. Bayangkan kita megono megono Pekalongan itu ternyata bukan ya, megono Temanggung lain lagi lah. Saya baru tahu kalau di Wonosobo itu megono lain lagi ya. Brongkos ya, brongkos itu kalau di Jogja terkenal itu kan brongkos itu ya. Brongkos itu apa itu? Itu daging ya, kemudian lalu dimasak kayak dengan tahu begitu, lalu kemudian ada kacang apa gitu, tolo ya, betul Pak ya, kacang tolo ya. Tapi di Temanggung di kecamatan yang namanya Tembara itu ada kuliner khas di sana namanya brongkos juga. Tapi itu ternyata kambing ya, itu kepalanya ya, kakinya itu dimasak seperti gulai kental begitu ya. Oh ya, memang istilah lain-lain. Jadi lain-lain ya istilah ya. Tapi lazimnya memang kalau dendam itu dendam kesumat ya. Kembali lagi dendam kesumat ya, dendam kesumat. Jadi kalau orang sudah dendam kesumat itu ya tadi itu wis pokoknya apa istilahnya dalam bahasa Jawa itu dadi banyu rak gelem nyawuk, dadi godhong rak gelem nyuwek ya istilahnya wis pokoknya wis mbok rak gelem itu pokoknya jenenge wawuh itu ya. Mbok wis sing diaruni wis berbuat baik, wis senyum-senyum wis rak dianggap itu. Rak dianggap ya itu ya, begitu kira-kira. Nah itu. Nah tentu saja itu sifat buruk, muharramat tadi, termasuk muharramat yang diharamkan juga, yang tidak boleh ya. Ya. Lalu yang berikutnya, berarti yang nomor berapa? Nomor 4 ya. Ini di sini tidak nomornya sebenarnya, tapi karena tadi disebutkan ada 8 tingkah laku atau 8 hal, maka supaya mudah disebutkan satu persatu dengan nomornya ya. Yang berikutnya adalah wal i'radu anhu istisgharan lahu. Wal i'radu anhu, dan berpaling darinya, dari orang yang didendami tadi, istigharan lahu, dalam kerangka atau karena istisgharan itu menganggap kecil. Jadi meremehkan atau menyepelekan orang yang didendami tadi itu. Ya. Jadi ini masih lanjutan juga dengan yang tadi itu ya. Jadi ada kaitannya ya dengan yang sudah kita baru menjelaskan itu tadi itu. Jadi kalau orang itu sudah dendam itu pasti melengos, pasti berpaling, tidak mau itu berhubungan, tidak mau bertemu ya. Mbok ning masjid itu kira-kira kebetulan kok sofa kosong dan kebetulan janjane mau bisa jajar itu golek tempat lain itu kira-kira itu. Ya, Masya Allah ada itu orang yang seperti itu. Ya, ono pertemuan begitu, ada pertemuan itu duduk ya menghindar itu, ya tidak mau itu duduk bersebelahan. Ya biasanya mesti golek nggon sing yang jauh itu biasanya ya. Ya.
Tidak ada, insya Allah di sini tidak ada lah ya, tidak ada ya, di sini nggak ada. Apalagi di masjid ini tidak ada, di kampung sini aja nggak ada, insya Allah ya, tidak ada. Apalagi yang di masjid, wah, ya. Misalnya jalan, misalnya ya toh berpapasan itu ya, alung balik itu, balik kanan itu, balik kanan, gue jalan diane atau kira-kira begitu ya. Jadi menganggap kecil ya, menyepelekan, meremehkan ya. Jadi ya tadi itu sudah kadung bencinya, kadung dendamnya tadi itu seperti itu ya. Jadi berpaling dari orang yang didendami tadi itu ya. Jadi tidak ada rasa hormat, tidak ada rasa ngewongke, itu tidak ada itu kalau orang sudah dendam itu. Jadi mesti tadi itu menganggap kecil, tadi itu menganggap remeh, menganggap sepele ya orang yang didendami tadi itu ya. Wah, ini nampaknya nggak bisa selesai ini ya, ini baru 4, sudah waktunya sudah habis ya. Saya kira kita cukupkan sampai di sini saja dulu ya. Insya Allah besok kita lanjutkan ya, besok kita lanjutkan ya. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, intinya ini 4 SKS berarti Pak ya. Jadi ini pagi ini 2 SKS, besok 2 SKS lagi ya. Ya tidak selesai 2 SKS ini ya, dua kali pertemuan berarti ya. Jadi yang namanya sifat dendam itu yaitu menyembunyikan keburukan ya, dan ada keinginan untuk menyakiti ya. Lalu sebabnya itu tadi marah, dan sifat dendam ini kemudian diikuti oleh 8 hal yang diharamkan ya. Ya, yang pertama adalah iri terhadap orang yang didendami, lalu kemudian yang kedua senang dengan musibah yang diderita oleh orang yang didendami, lalu mendiamkan orang yang didendami itu meskipun dia sudah menunjukkan kebaikan, menunjukkan kasih sayangnya ya, itu tidak diterima, itu tidak cukup itu ya. Dan yang terakhir wal i'radu anhu istigharan lahu, dan berpaling dari orang yang didendami itu karena menganggap kecil ya, menganggap sepele, menganggap remeh terhadap orang yang didendami tadi itu. Nah, mudah-mudahan kita semua ini bisa terhindar dari sifat-sifat buruk ini. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi yang namanya akhlak itu kan memang ada akhlak yang baik ya, akhlak yang mulia, tapi juga ada akhlak yang buruk. Nah, yang kemarin yang barusan kita bicarakan itu ada izzatun nafsi ya, kemuliaan jiwa, ada tawadu, rendah hati ya, lalu as-sakha, dermawan, al-hilm, tidak mudah marah ya, al-muru'ah, al-ifah ya. Itu semua sifat-sifat baik. Nah, nampaknya yang bagian berikutnya ini sifat-sifat buruk ini yang harus dihindari. Kalau tadi itu yang sudah kita bicarakan itu sifat-sifat baik yang mudah-mudahan kita memilikinya, yang berikut-berikutnya ini sifat-sifat buruk yang harus kita hindari, akhlak-akhlak buruk yang harus kita hindari, akhlakul madzmumah, akhlak yang tercela. Nah, mudah-mudahan ya Allah memberikan kekuatan kita untuk bisa menghindari sifat-sifat yang buruk itu. Amin ya rabbal alamin ya. Mari kita akhiri kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.